Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Tetapi kita akan membaca 1 sampai 10, saudara yang kekasih, dari bagian ini. Lalu nanti saya akan mengulasnya secara lengkap. Nanti saudara bisa memberi garis bawah di Alkitab atau lingkar-lingkar pada ayat tertentu. Ini adalah isu krusial yang terjadi di jemaat Korintus. Bagaimana pertikaian, perpecahan terjadi karena apa yang disebut bahasa roh. Sebetulnya apa sih begitu ya? Dan bagaimana seharusnya melakoninya? 1 Korintus 14, 1 sampai 40, kita baca 1 sampai 10. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga ayat 10 dari 1 Korintus pasal 14. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Kalau tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda, siapa yang mendengarkan diri berkata? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. 10 sama-sama. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Saudara-saudara, kita membuka lagi 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 3. Ini perlu kita baca dulu, kita kembali. Kita sedang mengeksposisi Korintus, sudah sampai di pasal 14. Kita remind sedikit ke pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1, iya. Karena kamu si duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Gereja Korintus adalah gereja yang salah. Gereja Korintus adalah gereja yang ribut. Gereja Korintus adalah gereja yang kacau balau, maka ditegur. Itu sebab 1 Korintus surat yang pertama penuh dengan nada-nada teguran akan kekacauan kehidupan gereja. Sehingga membaca isinya harus hati-hati, termasuk tentang karunia bahasa roh adalah keributan yang terjadi. Jadi bukan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, membaca latar belakang itu penting sekali supaya jangan salah Alkitab. Ya, jadi kita ngerti, oh ini maksudnya begini. Kalau tidak bisa jungkir balik. Sehingga orang berbicara bahasa roh, menafsir dari 1 Korintus pasal 12 maupun 14 tidak cocok dengan apa maksud Paulus pada waktu membuat suratnya ini. Ya, kalau saudara di dalam dunia pengadilan lalu membuat sebuah pembelaan kan harus sudah pledoi begitu ya. Pledoi itu kan punya latar belakang, argumen-argumen yang kita ajukan, dan kita berargumentasi di sana untuk fakta yang kita bicarakan benar apa tidak. Setiap legalitas di dalam hukum undang-undang kita tahu mana yang benar. Berdasarkan perspektif apa kamu melihat poin A tidak boleh mengabaikan poin B, sebaliknya juga poin C. Tetapi pasal itu tidak bisa mengabaikan pasal yang lain. Batang hukumnya mau kayak apa kan, kira-kira begitu. Begitulah Alkitab itu. Membaca dengan presisi akan menolong kita dengan tepat, sehingga tidak mungkin kita ribut satu dengan yang lain. Kalau tunduk sama Alkitab, kita hanya ribut kalau mau-maunya kita tentang Alkitab. Ini dua hal yang berbeda. Sama-sama pegang Alkitab tapi mauku ya ribut. Kalau mau tunduk dua-dua, enggak ribut. Aspek yang kedua, contoh.
Misalnya kalau kita membaca kitab Maleakhi, seringkali dipakai ayat untuk orang memberi persembahan. Berilah perpuluhanmu, maka aku akan membuka tingkap-tingkap dari surga, misalnya ya. Saya personal akan bilang, jangan pakai ayat itu. Karena itu perspektifnya beda sekali. Maleakhi adalah di mana orang Israel pulang dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka berargumentasi untuk membangun dulu rumah buat mereka lupakan bait Allah. Allah marah. Kau pikir kau siapa? Sehingga rumahmu kau urus, rumahku kau biarkan sepi. Hagai pun marah kepada orang Israel dan berteriak. Maka Maleakhi bilang, bawa persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, akan dibukanya tingkap surga. Mari berperkara denganku. Tuhan lagi marah. Masa ayat itu kita pakai? Emang kamu lagi dimarahin Tuhan? Jangan atuh. Nah, mestinya kita sadar betul Tuhan mau bilang begini. Kau pikir kau siapa? Kau bungan rumahmu kau tidak beri ke gereja karena kau anggap uangmu pas-pasan. Uangmu itu uang siapa? Uang Tuhan. Kalau uang Tuhan, kenapa kau tahan? Ayo kau beri, supaya kau lihat bagaimana aku membuka tingkap surga padamu. Lagi ditegur. Tapi kita yang udah pinter, udah sadar dong, apapun punya kita, punya Tuhan. Jangan berhitung. Selesai. Simple saja ya. Tapi kalau kita memancing Tuhan, jangan sekali-kali. Tapi kita memberi kepada Tuhan, karena kita sudah terima. Urusan besok, urusan gampang itu. Masa iya Tuhan biarkan kau kelaparan? Itu janjinya. Tidak akan ada anak Tuhan yang kelaparan. Tetapi awas, jangan tidur-tidur kau, lapar nanti. Kerja, Tuhan berikan rezeki kepadamu. Itu satu sistem bertanggung jawab. Maka ya tidak ada yang salah. Seluruh Barat maju karena memakai falsafah hidup Kristiani. Dan orang Kristen harusnya unggul. Saya tidak percaya orang Kristen yang bodoh kalau betul Kristen. Karena orang Kristen akan belajar. Tapi IQ-nya rendah, Pak. Betul IQ-nya rendah. Anggaplah dia di level 75 IQ-nya. Tapi di antara yang IQ level 75, dia paling pintar. Tetap saja pintar kan? Tapi jangan bandingkan 75 sama 150. Ya aneh lah. Bandingkan di levelnya, kan begitu ya. Maka kalau anak Tuhan itu office boy, dia office boy yang the best. Itu. Maka saya tidak rela jadi pendeta yang bodoh, sorry. Bukan karena saya mau sok tahu. Saya rasanya agak keselak kalau nggak bisa jawab orang. Saya pikir saya pendeta, masa saya nggak bisa jawab? Caranya cuma satu, saya belajar. Ilmu apa yang dia punya? Nah, saya mesti ngerti, dia berpikirnya begini. Baru kita berdebat. Ya, saya mesti ngerti anak muda sedang apa. Kenapa mereka berfalsafah begitu? Saya mesti memahami. Kenapa orang membela seluruh konsepnya? Saya mesti ngerti filosofi berpikir. Baru saya lihat Alkitab, baru saya bicara. Ya nyambung semuanya. Lepas dari dia mau terima apa enggak, itu nomor 3. Tapi bahwa saya menyatakan kebenaran, dia tidak membantah, itu panggilan kita. Selebihnya urusan Tuhan kan. Mau membuat orang itu bertobat apa tidak. Nah, kembali ke di Korintus, maka Paulus menekankan prinsip yang sangat menarik. Pertama, dia mengatakan kejarlah kasih, usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kejar dan usahakan sudah dua tekanan yang berbeda. Kejarlah kasih, wajib kau punya, wajib kau miliki. Usahakan dirimu mendapat karunia, bisa ada, bisa enggak. Nah, kenapa wajib kasih? Karena kasih adalah buah dari hidup keimanan kita. Orang yang sudah terima Kristus, pohon dikenal dari apa? Yes. Kau bilang kau cinta Tuhan, tapi pelitnya kau sama pekerjaan Tuhan. Bagaimana kau bisa bilang kau cinta Tuhan? Kau bilang kau melayani Tuhan, tapi dompet muslimnya kau pikirkan. Bukan bagaimana mengerjakan kehendak Tuhan. Pendeta apa saya ini kalau cuma hari-hari yang saya bilang, saudara-saudara dompetku sudah tipis, doakanlah. Apa itu urusannya? Nggak ada urusan dompetku. Tapi kalau aku melayani dengan baik, Tuhan akan mencukupi aku dengan caranya. 1001 cara Tuhan mencukupi saya. Ya. Nah ini bagaimana kita belajar menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi hiduplah dengan penuh cinta kasih, maka banyaklah kawanmu. Simple. Tapi kalau soal karunia, itu dengan kasih beda. Orang Kristen kasih nggak bisa diduplikasi. Tapi kalau karunia, setan pun bisa. Ada kesembuhan. Bukan cuma orang Kristen yang sembuh. Yang nggak Kristen pun banyak yang sembuh. Ke Banten kau pergi berobat, sembuh. Ya, ada mahasiswa STT praktek waktu itu di Kupang, ada satu kerajaan yang masih tersisa. Saya lupa nama desanya. Di NTT itu daerah Kupang itu. Naik mereka ke bukitnya. Begitu mereka sampai di sana, terus raja yang mereka temuin gini, kamu ini, kau gini, kau mau ini. Semua mereka dibaca, sampai pucat semua tuh mahasiswa. Karena ilmunya tinggi banget memang. Begitu 1 kilometer radius tempatnya itu dia tahu semua. Otak orang itu pun bisa dibaca. Terus mereka tanya, itu gimana Pak? Salah kau.
Sudah ditegertak setan, kau mau langsung jawab, Bapak salah semua, gituin aja, pasti dia shock. Wah, ilmunya orang ini tinggi nih kan, gitu ya. Apalah hebatnya itu, saya bilang, kau yang salah, kau kagum duluan, ya dikerjain lah, terus dikuasai sama setan itu terus. Itu kan adu mental kita sama setan istilahnya ya. Maka kalau orang bilang, setan keluar, diam kau. Siapa kau? Diam kau, kutaunya kau siapa. Lalu dialog dua-duanya kan. Saya paling geli kalau ngeliat orang ngusir setan gitu. Pendosa kau juga. Diam kau yang diam. Waduh, saya pernah ngeliat orang begitu. Tapi saya bilang, udah jangan capek. Setan keluar gitu ya. Kita kemarin KKR banyak yang kerasukan setan. Kadang-kadang kawan-kawan terlalu jauh. Setan diajak ngobrol pakai ditanyain. Nggak usah tanya lah siapa dia. Namanya juga setan. Tapi dia bilang dia Firaun, Pak. Setan itu pendusta, masa kau percaya? Apalagi setan bicara tidak dibawa sumpah itu. Jadi karunia itu setan sana pun ada, keluar pun ada, dimanapun ada itu. Itu karunia. Tetapi buah roh itu, kasih itu nggak ada. Itu milik kita. Nah karena itu karunia adalah upah atas kesetiaan. Tetapi kasih adalah buah dalam kehidupan. Itu yang harus kita punya. Nah kalau kita setia, Tuhan lengkapi. Kamu doa orang sakit sembuh, jangan besar kepala. Besok doa nggak sembuh. Jemaat-jemaat kalau sakit jangan cari pendeta. Ya, kau pun berhak berdoa minta sembuh, dan kau berhak mendoakan orang lain. Tapi kalau nggak sembuh, nggak usah marah kau. Kemana kau Tuhan? Nanti Tuhan bilang, diam kau, di sini aku, kan gitu ya. Tapi kenapa ini nggak sembuh? Itu urusanku, bukan urusanmu itu. Jadi jangan khawatir Tuhan. Dia tahu bagaimana mengatur dirinya. Jadi pendeta tidak boleh seperti saya, Pak Bigman karunia penyembuhan, lalu semua orang datang sama aku. Itu sudah jadi dukun itu. Maka pendeta dan dukun itu beda-beda tipis. Kalau orang pendeta dicari orang hanya karena mau penyembuhan, nah itu sudah jadi dukun. Saya akan marah kepada siapa yang cari saya begitu. Ya. Satu waktu saya ada di Jerman, saya berdoa, Pak ini usaha baru buka, anak saya doain. Kita doain. Ya, jadi perusahaan restoran Thailand, suaminya itu orang Thailand, istrinya orang Indonesia. Ya saya doain. Selesai doa, setahun 2 tahun kemudian si ibu datang, 2 tahun. Pak Bigman terima kasih, doa Bapak luar biasa. Sekarang perusahaan itu dapat penghargaan dari pemerintah setempat di Bonn waktu itu ya. Wah luar biasa deh. Doa Pak Bigman manjur. Saya bilang, jangan salah, bukan doa saya yang manjur. Kau pun kan berdoa waktu itu. Ya sudah, bagi-bagi kita doa itu. Kalau kau bilang hebat, Tuhan yang hebat. Kita ini cuma budaknya saja, kita lakukan apa yang dia mau. Ya, saya juga nggak tahu. Memang banyak perusahaan saya doakan bagus. Satu lagi kemarin juga bilang, aduh Pak, Bapak luar biasa Pak. Perusahaan kita sekarang number 1 nih, udah beri event point sekian bulan. Iya, kalau kau kerja keras saya beri event point, kerja malas kau 5 kali pun keduakan itu nggak jalan-jalan itu. Nggak ada urusannya. Ya, Tuhan akan lihat tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi ayo bertanggung jawab hidup Kristen. Pendeta is pendeta. Menghormati pendeta, temanmu pun harus kau hormati. Bukan cuma pendeta. Wajib kita menghormati semua orang. Apalagi kalau pendeta itu benar. Tapi kalau pendeta itu nggak benar, marahi. Pak, itu kan hamba Tuhan. Emang kau hamba setan? Sehingga kau nggak berani marahi hamba Tuhan. Kau juga hamba Tuhan. Tegur dia karena salahnya. Saya akan bilang, kalau kalian diam saya salah. Ingat ya, gara-gara salah aku ke neraka, aku jamin kalian di situ. Karena kalian diam. Kalau aku salah kasih tahu, supaya aku jangan kecemplung. Tapi aku salah kau kasih tahu, nggak mau tahu, tinggalkan. Urusanku sama Tuhan begitu. Dan saya bertanding dengan hidup saya dengan Tuhan. Kalian bertanding dengan Tuhan. Nah kita sama-sama saling mencermati. Baru hidup gereja kita sehat. Ya. Nah ini yang mau diajarkan Paulus, sehingga perlunya sebuah kehati-hatian. Nah kembali ketika Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia bukan berkata-kata pada manusia, tapi pada Allah. Nggak ada satupun yang ngerti. Yang ngomong nggak ngerti, yang denger nggak ngerti. Makanya aneh kalau ada les bahasa roh. Kan ada pendeta, ikuti. Begini. Gila kau, bagaimana grammarnya itu kau tahu? Kalau bahasa Indonesia jelas, kita bisa uji grammarnya kan? Diterangkan, menerangkan jadi jelas. Tapi sekarang kacau balau semua. Karunia itu Tuhan berikan. Nggak ada lesnya itu. Nggak ada ngikut-ngikutin itu. Tidak ada keharusan untuk itu. Ingat karunia, bisa dapat, bisa tidak. Bisa kau doakan orang sembuh, bisa tidak. Tidak mengapa. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Kalau saya label yang saya doakan orang sakit sembuh, usaha sukses, waduh, panjang sudah ceritanya. Tapi maafkan saya, nggak akan ada di warta gereja kita seperti itu. Bukan itu tugasku, melayani Tuhan.
menceritakan kebenaran. Ya, kita nggak akan jualan seperti begituan. Semua orang suka itu, tapi belum tentu orang suka kebenaran. Tapi Tuhan suruh kita beritakan kebenaran. Hidup kita menjadi kesaksian. Ini perlu. Ya, maka kadang-kadang saya suka lucu sama Tuhan. Tuhan, saya ini doa apa sakit ku doakan, sembuh dia. Aku sakit nggak sembuh-sembuh. Terus kata Tuhan sama aku kan, diamlah kau, levelmu sudah lain katanya kan. Bangga juga aku, levelku lebih tinggi rupanya kan. Jadi bolehlah sakit terus-terusan. Ya itulah Tuhan, ukurannya lah itu, urusannya lah itu. Simpel saja ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti itu kita harus tahu menempatkan. Sehingga karunia roh, orang dapat berbahasa roh, itu tidak ada yang bisa ngerti. Yang kedua, yang lebih penting kata Paulus bernubuat. Nah ini kalian lingkarin ayat 2 itu, kasih aja pen di lingkar ayat 2 supaya penting gitu. Ayat 3, lingkarin lagi. Siapa yang bernubuat? Dia berkata-kata kepada manusia, membangun, menasihati, menghibur. Dikompernya antara nubuat dan bahasa roh. Pertanyaannya, kalau nubuat adalah membangun, menasihati, menghibur, berarti nubuat tidak sama dengan mengatakan yang akan datang. Ada perubahan prinsip antara PL dan PB. Kalau di PL, nubuat itu mengatakan yang akan datang. Tujuan dan pusat nubuat cuma satu, Yesus Kristus. Mika misalnya bernubuat, hai Bethlehem kota kecil, kan gitu ya. Bethlehem dinubuatkannya, ternyata Bethlehem tempat lahir Yesus. Lalu Yesaya bernubuat, anak perempuan muda belum menikah akan melahirkan. Aneh juga, perempuan muda belum menikah itu artinya perawan, kok bisa melahirkan? Ternyata betul, nanti namanya Maria. Hamba yang menderita, digambarkan bagaimana Yesus menderita. Betul, itu gambaran Yesaya 63. Eloi, Eloi lama sabachthani, itu teriakan Yesus. Betul, itu sudah dinyanyikan oleh Daud dalam pelariannya di Mazmur 22. Ternyata sedang mengekspresikan waktu dia diuber-uber Saul sendirian kan, seperti gak ditolong Tuhan dia. Begitu gambaran digambarkannya Kristus. Semua orang meninggalkan Yesus. Lalu kalau kita melihat perjanjian baru, perjanjian lama, tercenganglah kita. Karena si Daud itu ribuan tahun ke belakang itu. Bagaimana bisa cocok sama Tuhan Yesus? Mika ngomong paling tidak 650 sampai 750 tahun sebelum Kristus. Bagaimana bisa cocok dalam bentang ratusan tahun? Saya paling suka orang pakai logika. Dia bilang Alkitab nggak masuk akal. Siapa bilang nggak masuk akal? Masuk akal. Bagaimana ratusan tahun bisa cocok? Wah, nggak mungkin ratusan tahun bisa cocok. Faktanya cocok. Tapi itu nggak masuk akal. Itulah Tuhan. Memang kerjanya nggak masuk akal. Kalau masuk akal itu big man right itu. Tuhan itu beyond your mind, melampaui akalmu. Justru kalau dia melampaui akal baru masuk akal. Nah jadi kita waktu ngerti dengan penting. Maka dalam perjanjian baru nubuat tidak sama dengan ngomong tentang masa depan. Kalau ngomong masa depan, kalau yang ngomong kau itu namanya lu buat, bukan nubuat. Kalau aku yang ngomong gua buat, bukan nubuat. Nubuat membangun, menasihati, menghibur. Sudah jadi beda kan? Maka tidak penting kalian dengar kalau pendeta bernubuat. Saudara-saudara, Tuhan berkata pada saya, dolar akan naik. Biarkan saja di situ deh. Nggak usah kalian borong dolar gara-gara itu. Kemarin ada beberapa teman-teman pada istri-istri Konglo ini kumpul bikin persekutuan. Habis itu diundangnya aku. Pak, tolong Pak, kami dikasih pencerahan. Satu orang paling stres lagi. Pak, betul nggak sih Pak? Ada pendetanya nubuat Sudirman akan terbelah dua. Properti suaminya 4 di situ. Dia pikir kalau terbelah dua miskin mendadak lah ini ya. 30-40 lantai semua di situ. Di Sudirman itu udah berapa T itu kan? Kalau rubuh jadi gimana? Pak, betul nggak? So, saya bilang ada kemungkinan sih. Pak, yang benar nih. Nah aku bingung lihat kalian, gue bilang. Yang pendeta gitu kalian undang, habis bingung kalian undang lagi aku pun bingung. Kenapa kelakuan kalian kayak begitu? Nggak capek juga saya kalau ngajarin orang bolak-balik tapi nggak punya sikap. Hanya pendeta yang model-model gituan diundang lagi, penglihatan melulu. Habis penglihatan bingung. Kalau cocok dia suka, kalau nggak cocok dipanggilnya aku. Kan kurang ajar ya. Aku bilang kalau cocok aja kalian nggak panggil aku kan? Saya bongkar beberapa ketawa semua. Iya Pak. Itulah opportunis Kristen kita. Jangan takut. Ya, Sudirman nggak ada terbelah dua. Tapi bisa terbelah dua, bisa suka-suka Tuhan di situ.
Mau rumahku tanah tinggi dibelah dua, ya dibelah dua, urusan dia ya. Kenapa kau pusing? Ya kan kalau terbelah aset kita habis, Pak. Jangan asetmu mati pun kau, kenapa rupanya? Ya ngeri dong, Pak. Ya emang kau mau ke neraka? Ya enggak, saya ke surga. Ya mati kau, ngapain kau takut? Susah-susah amat ya. Sebetulnya kan simpel sekali hidup ini. Kenapa mesti takut? Jalani hari-harimu dengan tanggung jawab, bahagialah mati. Hidup ini yang penting. Bagaimana bertanggung jawab, benar. Sehingga di dalam bagian itu, bagaimana membangun, menasihati, menghibur, itulah nubuat. Jadi nggak ada itu besok mau gempa ini, besok mau. Kalau soal gempa, saudaraku, ada orang bilang, wah Pak Pendeta itu ngomong lo Pak, bener lo, ada gempa. Gampang itu. Kau belajar saja sudah, mana lempengan kemungkinan gempa, hitungan tahunnya pun ada. Jepang lagi deg-degan itu. Kalau Tokyo itu kemarin tsunami, masih gampang itu. Tokyo itu trauma dengan 100 tahun gempa. Itu di titik Tokyo itu. Kalau Tokyo terjadi gempa, 100 tahunan itu gempa besar itu. Bayangkan di Tokyo itu, jalan rumah udah dekat-dekatan semua kan. Bisa 3 lapis tuh jalan. Di sini pas kita mulai dari hotel, buset jalan. Kita pikir kita jendela di atas ngeliat jalan ke bawah, ini depan kita bisa jalan. Kalau gempa kayak apa itu? Traumatik mereka itu, deg-degan terus itu. Khususnya tsunami, kejadian kemarin, begini-begini terus itu. Itulah untungnya kita ikut Tuhan, gak usah begini-begini. Ya kecuali bernapas haruslah ya. Gak usah ada yang ditakutkan. Tetapi itu traumatik yang terjadi, bisa dihitung. Itu manusia diberi apa? Otak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, taklukkanlah apa? Bumi. Jadi kalau nggak ngerti kau ilmu bumi, Kristen apa kau? Mana barat? Nggak tahu aku Tuhan. Selatan dengan iman sana, kau tunjuk barat. Kacau kau itu. Rusak ulanganmu nanti. Nggak lulus kau tes nanti. Taklukkan bumi, yang mesti ngerti dong bumi. Tahulah kita kalau kita eksplor semua ini minyak ini, tambang ini kita keluarin, apa yang terjadi? Makanya hutan boleh dibabat, boleh reboisasi. Tambang boleh diambil, boleh, mesti dihitung. Makanya AMDAL itu mesti kita hitung. Kalau nggak kacau balau semua kan. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana memperhatikan segala sesuatu dengan bijak, inilah yang perlu dalam hidup kita. Jadi bagaimana membangun, tidak perlu nubuat ini, nubuat itu, mau hancur sana, mau hancur sini. Saya contoh kasus nubuat sedikit agak lompat supaya jangan dipahami salah. Agabus bernubuat, Agabus pernah bernubuat Yerusalem akan kelaparan, dan betul. Tapi tetap aja kelaparan. Artinya, apalah gunanya nubuat itu? Dikasih tahu mau kelaparan, tetap kelaparan. Kalau nggak jadi kelaparan kan enak. Oh tetap kok. Akhirnya orang Kristen mesti kumpul uang dari mana-mana bantu Yerusalem. Nah kemudian dia bernubuat. Paulus pas mau pulang ke Yerusalem, jangan! Nanti orang ini seperti ini, dilepasnya ikat pinggangnya, dia ikat. Artinya ditangkap, diikat. Semua jemaat nangis, Paulus jangan pulang. Agabus ini benar, nubuatnya tidak salah. Pernah dia nubuat, dan betul, Yerusalem lapar. Paulus berdiri menatap mereka. Jangan kalian buat hatiku sedih. Memang untuk itulah aku dipanggil. Jangankan untuk terikat ini, mati pun aku sudah siap. Akhirnya nggak bisa bantah mereka. Dan dia pergi. Dan dia ditangkap. Tapi yang hebat Paulus tahu juga. Tahu. Kenapa pergi? Emang kenapa nggak pergi? Kalau waktu sudah jalan, jalan. Tuhan pimpin kita. Tapi ada waktu Paulus dilarikan dari keranjang. Ingat itu ya. Jadi ada waktu-waktu yang nggak bisa diformat sama rata itu. Tingkat gradasi pertumbuhan iman kita akan naik terus. Jadi Tuhan pimpin. Ya. Nah jadi di dalam hal seperti ini hiduplah merdeka. Pasti Tuhan tolong kita. Ingat, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tidak ada yang Tuhan mau yang kita tidak tahu. Pasti dia kasih tahu. Nah, itu proses pembelajaran. Nah saudara-saudara, maka dikatakan oleh Paulus bagaimana bernubuat itu menjadi lebih penting. Tetapi ingat, bernubuat bukan bicara masa depan. Yang membangun. Misalnya ada orang sakit, jangan khawatir, Tuhan menghiburmu. Ya kan? Kita ambil ayat Alkitab. Sebetulnya kita sudah bernubuat. Tapi zaman dulu belum ada Alkitab ya, ingat. Zaman Paulus perjanjian baru udah ada belum? Belum. Jadi kalau mereka ngomong mesti diuji dulu sama Rasul. Betul nggak nih? Tapi zaman kita udah lengkap. Maka jangan tambah, jangan kurangi. Itu sebab nggak ada istilah wahyu baru. Bisa ngerti ya? Kalau wahyu baru ada ya tambah terus Alkitab ini. Gawat nanti kita. Kalau wahyu Siombing ada, sudah meninggal dia. Almarhum sudah dulu kan, sutradara itu ya. Tapi wahyu baru nggak ada. Tapi Tuhan beri kita inspirasi. Yes, kita pikir gini. Wah ada ide baru, good. Itu dari Tuhan.
Tapi kalau sudah pakai leveling wahyu beda sekali. Penyingkapan Tuhan sudah selesai. Tapi bagaimana Tuhan memberi kita inspirasi memahami Alkitab, dapat yang baru? Yes. Tapi berpegang pada Alkitab, maka segala sesuatu harus diuji oleh Alkitab. Kalau mau-mau kita semua kata Tuhan begini, yang satu bilang kata Tuhan begini, 5 orang pendeta bilang kata Tuhan tahu-tahu beda, mana yang mau kita ikutin? Nggak perlu ikutin satu pun. Balik kata Alkitab apa? Bodoh amat pendeta itu siapa, termasuk Bing Mansirait, jangan pusing. Kata Alkitab apa? Jadi belajar mana yang pas, mana yang ini, mana yang jelas. Jadi kita balik dan kita memperhatikan dengan teliti. Nah, lalu dikatakan oleh Paulus, aku suka ayat 5 itu, kalian lingkari. Ya, dikatakan kamu berbahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Yang bernubuatlah yang membangun. Kecuali yang bahasa roh itu kalau ditafsirkan, jemaat juga dibangun. Jadi kalau berbahasa roh seseorang dapat lagi karunia menafsirkan bahasa roh jadi bahasa akal budi. Di ngomongin, ngerti yang dengar. Sama dengan nubuat. Jadi bahasa roh yang ada karunia penafsiran, jadilah nubuat. Itu. Nah, oleh karena itu, Paulus mengatakan kalimat itu. Maka dikatakannya ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata bahasa roh. Kalau kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, gimana orang dapat mengerti? Sia-sia saja kata-katamu itu di udara. Kita berbahasa roh semua ini, berapa. Ya ngapain? Orang kan yang ngerti kok. Paulus bilang apa? Sia-sia. Itu kalimat Paulus, bukan kalimatku. Itu sebab saya pendeta yang banyak mutak dan banyak berdialog dengan macam orang begitu ya. Saya bilang perlu kita hati-hati. Kalau kita lihat tipikalnya sederhana. Satu gereja nanti laba semua berbahasa rohnya gitu. Sebelah sana rugi semua begitu. Sebelah sana laba rugi. Mirip. Saya dengan segera tahu ini kopi. Karena yang bosnya ngomong, anak buahnya suruh ikutin dengan iman. Omong kosong itu suggest. Lalu diikuti, masuk ke unconscious, ya sudah. Apalagi tidak berpola kan, lebih mudah. Ya, makanya perlu hati-hati. Kalian kalau masuk ke dalam Buddha ya, itu bahasa roh juga itu. Yes, kamu masuk ke Buddha, itu magisnya luar biasa. Saya berapa kali perhatikan, gila, hampir masuk loh. Saya artinya menghayati itu, gila nih. Itu magis banget itu. Pernah dengar musiknya itu? Perhatiin. Munyong, bunyi itunya juga pakai nada alat apa saya lupa ya. Kayak mung apa tuh? Kayak tali tetung mung. Wah, itu magis banget. Itu Buddhism. Dalam tiap agama ada itu. Kita bisa trans. Ya, makanya musik itu dibilang itu kuatnya setengah mati. Iya, bisa mempengaruhi orang kemanapun kita mau. Ya, nah maka itu jangan bermain-main di situ. Nah, oleh karena itu kita mesti tertib dan mesti hati-hati ya. Nah, dikatakan oleh Paulus di dalam kalau begitu ya, kalau sia-sia, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ayat 15. Dia katakannya begini, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga apa? Dengan akal budiku. Menyanyi memuji dengan rohku, tapi aku akan memuji dengan akal budiku, dengan rohku, bukan dengan bahasa roh loh. Nah, bedain lagi. Ini suka dikutip ayatnya. Paulus bilang kita nyanyi, kita memuji dengan bahasa roh, dengan rohku, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu di luar diriku. Bahasa roh karunia yang bisa dikasih. Tapi kalau rohku menempel pada diriku, itu aku, manusia batini aku, memuji dia, aku keluarkan dengan bahasa akal budi. Aku merasakan syukurku, aku katakan syukur, terima kasih Tuhan, supaya yang dengar ngerti bahwa batinku bersyukur. Kalau aku cuma komat kamit, orang bilang, Bapak apa sih? Lagi bersyukur. Ya ngomong kayak Pak, kita nggak ngerti. Bapak mulutnya komat kamit aja. Orang bisa salah duga. Maka ketertiban dalam gereja penting. Ya, nah itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Nah, 18-19 dikatakan begini, ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Paulus lebih hebat dari yang lain-lainnya. Tapi apa kata dia? Namun dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti
untuk mengajar orang daripada apa? Beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Betul-betul Paulus mendowngrade bahasa roh itu. Lebih bagus kau ngomong 5 saja daripada beribu-ribu. Comparison-nya kan masa 1:1000 kan. Waduh, berarti kan artinya apa? Ya lebih penting kau ngomong bahasa akal budimu. Tuhan mengasihimu, jelas. Daripada kau bla 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 bla. Apa artinya, Pak? Tuhan mengasihimu. Ya buntutnya juga yang didengar. Capek kau berbahasa roh mutar-mutar. Toh arti terakhir yang orang paham itu Tuhan. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat begitu. Ayat 22 itu yang diajarkannya. Oleh karena itu saya sedikit ayat 20 dulu ya. Karena itu saudara-saudara, ya, dikatakan begini, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tapi bolehlah jadi anak-anak dalam kejahatanmu. Tapi dalam berpikir dewasalah. Berbuat jahat anak-anak lah. Kalau anak-anak itu kan kekanak-kanakan. Jadi perbuatan jahat yang kemudian salah secara tak sengaja lebih karena kebodohan gitu ya. Tapi kalau berpikir, kalau berlaku dewasalah. Saya suka kalimat ini. Jadi Paulus menggambarkan betapa orang Korintus itu kayak anak-anak semua. Ribut aja sepanjang kebaktian. Aku bahasa roh, kau enggak. Aku begini, kau enggak. Itu yang diributkan. Aneh sekali. Padahal yang paling utama tadi apa? Kasih. Kasih tidak akan meributkan. Kasih akan saling melengkapi. Kasih akan saling memberi pengertian, pengajaran, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ayat 22 dan 23 kalian lingkari ini. Kalau ini menarik ini ya. Dikatakan begini. Karena itu karunia bahasa roh tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk siapa? Yang enggak beriman. Tetapi karunia bernubuat tanda untuk orang yang beriman, bukan untuk orang tidak beriman. Apa maksudnya? Kalau kau bernubuat, kau mengerti kebenaran, itu wujud kau beriman, kau nyatakan kebenaran. Nah, itu nubuat. Kalau bahasa roh, kau tidak tahu apa yang kau omongi. Itu adalah gejala pada dirimu. Mari kita lihat berbagai contoh. Paulus. Siapa sih Paulus ini yang berbahasa roh ini? Sebelumnya dia siapa? Iya, Saulus aku pun tahu. Maksudku sebelum jadi rasul, penjahat sih enggak lah. Pembunuh pengikut Yesus kan begitu ya. Dia orang scholar yang hebat dengan keyakinan agama yang salah. Dia bantai semua. Akhirnya dia ngerti, dia yang salah ngerti. Nantinya kan jadi ahli PL. Dia telanjangi lagi yang jago-jago PL semua. Kalau diskusi sama Paulus, bengek semua itu, nggak ada yang bisa bunyi lagi. Maka penting orang pintar. Itu sebab lebih dari separuh Alkitab yang nulis siapa? Padahal murid kepala siapa? Petrus dan Yohanes. Tapi mereka nulis tidak banyak-banyak amat. Kenapa? Karena Paulus paling pintar. Tuhan pakai kamu sesuai kapasitas. Padahal Paulus paling bontot kerasulannya. Tetapi memang paling cerdas Tuhan berikan. Otak itu juga anugerah Tuhan ya. Maka orang paling pintar, lebih pintar dituntut banyak. Pakai kepintaran, telanjangi dunia ini. Itu elegansi Alkitab. Nggak penting kamu berapa lama, tapi penting kamu berapa setia dan berapa sungguh-sungguh. Dan berapa kapasitas yang Tuhan beri. Maka Tuhan bilang, berilah berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita memberi lalu kita bingung sendiri, lalu mati berdiri. Enggak. Bijaksanalah. Ya. Menarik sekali. Jadi apa yang ada pada saya, habis saya kasih, saya nggak punya lagi nih. Itu janda miskin itu kan. Tapi besok Tuhan tolong. Tapi nggak pernah ada ayatnya bilang, maka janda miskin itu bangun besok pagi, ditemukannya lah dirinya menjadi janda kaya. Nggak ada ayatnya. Tetap aja dia miskin, tapi kaya sekali apa? Batinnya. Dia nggak pernah rasa kurang. Saya selalu ingatkan kan, itu orang kaya sejati. Dia selalu thanks God. Cukup hidupku, indah hidup. Dia tolong terus orang. Ya, saya pendeta dan saya sangat terobsesi dengan janda miskin. Saya terus bicara pada diri saya, selalu ingat dia. Ya, terima kasih, kita mesti melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada peristiwa di dalam Kisah Rasul. Orang Samaria, mereka percaya tapi belum menerima ya roh itu, karunia itu. Lalu Petrus datang, Yohanes datang, lalu mereka menerima dan berbahasa roh. Siapa Samaria? Orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu di Kisah Rasul pasal 8. Nanti muncul lagi Kisah Rasul pasal 10. Itu peristiwa Cornelius. Siapa Cornelius? Dia tentara Roma yang bertobat. Tapi dia lebih hebat lagi, berbahasa roh dulu baru dibaptis.
Jadi nggak ada urutannya orang dibaptis dulu baru bahasa roh. Nggak ada urutannya. Yang bikin urutan itu pendeta semua ini. Nggak ada Alkitabnya begitu. Itu kerjaan Tuhan. Siapa sih Cornelius Roma? Sehingga dia mengalami satu gejolak yang dia nggak tahu, dia tiba-tiba ngomong, dia sadar betul ada power, ada kuasa Tuhan. Itu manusia tidak bisa bikin. Lalu pelayanan Paulus kepada jemaat di Efesus, kisah 19 ya. Itu bagaimana orang-orang Efesus ternyata belum ngerti tentang Roh Kudus. Mereka baru dibaptis baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu mereka dilayani. Mereka juga mereka punya pengalaman. Pertanyaannya sekarang, rasul-rasul yang selain Paulus, mereka berbahasa roh apa enggak? Halo? Rasul-rasul berbahasa roh apa tidak? Halo? Kok ada diam? Berbahasa roh apa enggak? Berbahasa? Nah itulah kau, kalau nggak tahu bunyi jadi kelihatan salahnya ya. Emang kamu tahu dari mana rasul-rasul berbahasa roh? Hah? Di mana? Hah? Nah, menarik, hari Pentakosta. Itu bukan bahasa roh. Nah, ini perhatikan. Bahasa roh namanya bahasa Yunani glossolalia. Bahasa yang tidak dimengerti. Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakosta adalah seknolalia, bahasa yang dimengerti. Maka rasul-rasul yang orang Galilea itu mendadak berbahasa yang bukan bahasa mereka. Bahasa Partia, bahasa Kapodokia, bahasa Mesopotamia, ya bahasa Kreta. Kreta itu orang-orang Yunani gitu kan. Terus termasuk berbahasa Arab. Ada 11 bahasa itu. Sampai mereka pada kaget tuh, ini bukan orang Galilea. Kok bisa ngomong itu? Itu namanya nubuat. Lebih tinggi dari bahasa roh tadi. Jadi mereka bukan berbahasa roh. Dalam istilah Indonesia suka dibedain, ini bahasa roh, ini bahasa lidah. Tapi dalam terminologi Yunaninya, glossolalia dan seknolalia, bahasa yang dikenali dan bahasa yang tidak dikenali. Tidak dikenali itu bahasa roh, dikenali itu bahasa yang hari Pentakosta itu. Maka orang-orang kaget. Mereka mengatakan Tuhan Maha Besar. Mereka memuliakan Tuhan. Jadi termasuk di situ rasul-rasul ngomong Allahu Akbar. Yes. Sudah ada belum Islam pada waktu hari Pentakosta? Belum. Yang memakai Allahu Akbar pertama bukan orang Islam, Kristen. Itu kisah Rasul pasal 2. Nah, maka saya suka ngomong, mestinya gereja nggak kelas lagi ke kanak-kanak, ribut lagi. Mau pakai nama Yahweh atau mau pakai nama Allah. Kenapa sih kita nggak pernah bisa dewasa? Kenapa itu yang kita ributkan? Lalu mendowngrade Allah, dicerna seperti kita. Itu kan kalau nama si Ali diganti si Alu, kan nggak jelas. Kalau Tuhan nggak usah kau sebut namanya pun kau dia ngerti maksudmu. Belum ngomong aja dia udah tahu. Jangan di leveling Tuhan ke debat kusirnya kita. Kalau di pengadilan iya, salah panggil nama 3 kali aja bisa bebas murni. Berdoalah kau, jaksa itu salah panggil nama ya. Mana boleh itu kan? Identitas itu. Tetapi itu Tuhan lebih dari itu, beyond. Nah itu sebab dalam mengerti ini perlu teologi doktrin Allah yang ketat. Baru kita nggak bisa salah. Jangan lupa, bahasa punya siapa? Punya Allah. Bahasa Arab punya siapa? Allah, bukan punyanya bangsa Arab itu. Ingat ya, itu punya Allah. Nah itu sebab dalam peristiwa Tuhan murka terhadap agama, dikacau balokannya agama itu dengan bahasa. Di mana itu? Babel. Maka kacaulah mereka dengan bahasanya. Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa. Tapi pada peristiwa Pentakosta, Tuhan mempersatukan orang dengan apa? Bahasa. Karena dia yang punya bahasa. Hebat. Saya kagum kalau baca Alkitab itu. Jadi kalau kita ngomong-ngomong sama orang sospol, orang linguistik, ayo kita sini ngobrol. Lu lihat nih betapa hebatnya. Mengagumkan. Sehingga orang-orang itu kita belajar bagaimana Tuhan yang punya bahasa bisa mengacaukan, Tuhan punya bahasa bisa mempersatukan. Nah hari Pentakosta adalah hari di mana mereka dipenuhi bahasa seknolalia, mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka, orang lain ngerti. Itu yang disebut Paulus nubuat. Rasul-rasul itu lebih tinggi. Kenapa Paulus ngalami bahasa roh? Karena jangan lupa latar belakang Paulus beda. Dia orang yang memusuhi murid Tuhan, membunuh murid Tuhan, dicama, dikoncang sama Tuhan, baru shock dia. Baru tahu dia siapa Tuhan gitu ya. Pengalaman itu menjadi bahasa roh, bahasa untuk tanda orang tidak beriman. Pak, kalau kita udah beriman, udah percaya gini gimana? Ya nggak perlu. Ngapain kau lagi?
Tapi bisa nggak orang nggak beriman di luar sana ngalami? Ya bisa. Urusan Tuhan itu, bukan urusanmu itu. Ya. Nah itu yang jadi kita penting. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu menjadi serius kembali kepada Alkitab. Coba 23, ini menarik. Tadi Paulus memakai istilah ya, kata-katamu itu percuma saja, begitu ya. Bahasa roh tadi dikatakannya kata-kata yang sia-sia. 23 kita baca sama-sama. 1, ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan apa? Itu Paulus yang ngomong. Gila ini orang Kristen, ngapain gue kagak ngerti nih. Dia pergi. Kalau kita compare ke 1 Korintus pasal 8, ada kasus di sana. Ada orang antar kita makanan berhala ke rumah, dari kuil nih, diantar nih ke rumah. Boleh makan gak kita? Alkitab bilang boleh, asal terima dengan ucapan. Nggak ada makanan berhala, semua makanan milik siapa? Allah. Jadi jangan akui ada berhala, karena dengan demikian kau menista Allah. Saya sangat suka logikanya, kuat sekali. Ini punya siapa? Punya Allah. Tidak ada berhala. Berarti berhala itu sudah menduplikasi, ngaku-ngakuin miliknya Allah. Sertifikatnya palsu itu. Mesti digugat itu. Si berhala itu. Kira-kira begitu. Menarik ya. Sehingga dia tidak boleh begitu. Tetapi seringkali diduplikasi. Dunia ini dibuat dewa Allah, dewa inilah, dewi itu kan. Itu Allah. Nah, pertanyaan kedua. Kalau makanan itu makanan berhala, sekarang kita diundang keluar. Pak, mari. Kemarin enak. Mari Pak datang sini. Diajak kita ke kuil. Kan datangnya dari kuil nih. Kita diajak di kuil makan makanan yang sama. Boleh nggak kita makan? Hah? Loh. Loh. Kan nggak ada makanan berhala kan? Boleh makan nggak? Boleh. Kelihatan kalian nggak tahu ya. Jangan ikuti pancinganku lah, yo. Nggak boleh. Loh, Pak kan boleh makanannya. Bukan makanannya yang jadi masalah. Kau pergi ke kuil. Lalu saat itu ada orang lemah iman lewat nih. Kucuk. Dia lihat. Loh, gila. Itu kan pendeta Bigman. Iya. Kok makan di kuil? Oh, berarti sama aja kalau gitu. Aku pun makan di kuil, dia makan di kuil. Ngapain aku pindah Kristen? Nggak jadi dia percaya Yesus. Maka aku sudah membunuh iman dia. Itu sebab tindakan kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau ada orang mau dilayani, Pak Bigman kita ketemu ya. Ya, di mana? Di Alexis, dia bilang gitu ya. Ini Pak mau bicara pelayanan. Waduh Mak, keluar kau dari Alexis, jangan aku suruh masuk. Masuk aku ke Alexis, keluar dari situ apa kata orang pula lagi nanti. Gila pendeta Bigman, langganan ya Pak. Buset dah, hancur aku. Wah, aku habis pelayanan, nggak bisa. Ku tahan kakiku, nggak akan masuk aku. Yes, apalagi sendiri. Berat itu. Saking pengen tahunya saya, waktu saya lagi di Melbourne, mau ke Crown sebentar. Saya pengen lihat gitu kan. Akhirnya saya kumpulin berapa orang kita, 3 kurang. Bilang tambah lagi, kira-kira 6 apa 7 lah itu. Ayo kalian dampingi aku. Masuk kita ke Crown lewat aja gitu. Memang betul ya. Nek opo rek pasang rek. Lo di Melbourne pasang rek. Bahasa Jawa semua. Orang Jawa Timur yang main. Ini Jawa Timur, ini Jakarta. Aku periksa terus. Ya, untung nggak ketemu Anam sama Pak Hotma. Kalau ketemu kuusir mereka. Ngapain gue di sini? Kita nggak bisa bilang iseng Pak, repot orang lain. Saya ngerti misalnya, tapi orang lain lihat apa? Perlu hati-hati kan? Nah itu namanya sikap elegansi. Itulah Kristen. Maka saya high etik. Saya kagum banget sama Kristen. High etik banget. Kita kalau di Jepang belajar minum ya, orang santun minum bawa apa namanya, dia punya tatakan antar ke mulut, minum dikit, jangan kalau bunyi begitu itu Batak, itu asli ya. Woi tambah lagi woi, gila banget ya, udah minum keserok bunyi tambah lagi gitu ya. Maka saya kalau di rumah lagi makan lagi asik, waduh cok anak-anak, Pak mulutnya bunyi melulu. Ini di rumahku. Kalau keluar nanti boleh, Papa jaga sopan santun. Hitung 32 kiri, 32 kanan, nggak tahu kapan selesai. 1, 2, 3, pindah lagi. Tapi kalau di rumah mah koboy lah kita. Saya makan koboy, saya makan nasi pakai tangan. Ya, tapi kalau ke restoran mau ketemu orang kita jaga etika loh. Ya, kan kita ada hal yang kita mesti atur sedemikian rupa kan begitu. Bukannya munafik. Alkitab sendiri ngatur mana rumahmu, bertamu di mana, kau mesti tahu. Ya.
Maka kita biar kata haus juga kalau kita namu sama orang minum, jangan habisin sampai kering. Kasihan nanti dia bilang, aduh kawan itu korban perang gitu. Jangan, sisakan dikit kan gitu. Apalagi kalau kau bilang, Pak boleh nggak tambah lagi? Janganlah, bertamu kau. Kalau kawanmu boleh, tahu diri lah dikit kan gitu kan. Jadi apa etika menempatkan diri kita, penting itu. Jadi itu sopan santun yang penting, ya. Nah jadi saya pikir ya kita perlu, siapa yang ngajak kita makan nih, kalau kita diajak makan sama orang yang pas-pasan sebetulnya dia, terus ajak kita makan, kita tahu ekonominya pas-pasan, tapi dia pengen sekali undang kita makan, jangan pesan air jeruk lah, kasihan kawan itu. Kau minumnya enak, dia minum keserok, kan itu berapa lah itu, berapa, akhirnya kita kenyang puas, dia bengek pulang. Ah Pak pendeta kurang ajar itu, maksudku ngajak makan, masa nggak dia tahu, uangku kan pas-pasan. Pas pulang kau terpaksa KTP-nya tinggal pula lagi. Aduh mah, bang besok balik lagi. Jangan dong ya. Etika. Manis ya. Nah itu yang mau Paulus ajarkan. Begitulah berbahasa roh. Jangan kekanak-kanakan. Jangan sombong. Jangan kau rasa kau hebat lalu kau bawa ke dalam ruangan itu. Jangan. Orang bilang gila kau. Dengan begitu kau menyinggung dan membunuh iman orang itu. Karena dia bingung dengan kekristenan. Wah bingung dah. Saya nggak mau ke gereja dah. Aneh-aneh ngomongnya. Gua kagak ngerti dah. Waduh serem gua ngeliatnya. Dia nggak ke gereja lagi, tanggung jawab kan. Kita sering nggak pikirkan itu ya. Malah orang itu yang kita salahkan. Dia menghujat karunia Roh Kudus. Gendeng apa? Tidak ada menghujat. Menghujat Roh Kudus adalah menolak terus-menerus suara Roh yang bicara. Nggak ada kaitannya sama bahasa Roh. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, oleh karena itu perlu hati-hati. Tapi ayat 24, kalau semua bernubuat menyatakan kebenaran tadi kan, firman Tuhan, lalu masuk orang tidak beriman atau orang baru, dia diyakini apa? Oleh semuanya, diselidiki oleh semua. Mereka bilang Yesus Tuhan. Gimana ini ceritanya? Dia ngomong, dia diselidiki, lalu dia ngerti. Amin. Manis ya. Itu sebab membaca Alkitab itu tidak boleh sepotong-sepotong, ya. Tapi mesti diperhatikan. Diaturlah sama Paulus. Namun, kata Paulus ayat 27. Nah, ini lingkari 27, 28, 29 kali lingkari. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, ya. Dan harus ada seorang lain untuk apa? Menafsirkannya. Boleh. 1, 2 aja tafsir. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkannya, hendaklah apa? Diam. Jangan berbahasa roh. Itu ayatnya kok. Ya. Jadi bagaimana kemudian Paulus berbicara tentang nabi pun, kalau dia mau bernubuat, itu mesti diuji. Nggak ada yang boleh semaunya. Semua mesti tertib. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati sekali saudara yang kekasih, ya. Nah, tentang nubuat pun dikatakannya ayat 36, 37, 39, 40 kalian lingkari. Dibilang begini. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Tidak. Atau hanya datang kepadamu saja? Juga tidak. Jangan seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Dia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Paulus lagi bicara. Jangan kau pikir kau itu hebat. Ini apa yang kusampaikan, kau harus mengkoreksi dirimu, ya. Tetapi jika dia tidak mengindahkan, janganlah kamu mengindahkan dia. Dia mau menubuat terus sudah ditegur, enggak juga. Jangan indahkan dia. Gereja itu nggak sembarang ya. Wih hebat loh. Elegansinya tinggi sekali ya. Itu membuat kita berkelas sebetulnya jadi orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, ayat 39. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan larang. Kalau untuk pribadi, nah ini suka dipelintir juga ini. Makanya di dalam gereja jangan dilarang bahasa roh. Orang udah diatur kok di atas. Kan lucu ya. Maksudnya jangan larang. Biarkan kalau dia mau berbicara pribadi dia dengan Tuhan, welcome. Tapi di gereja nanti dulu. Ada karunia menafsir enggak, stop. Cukup dengan kau sendiri. Tertiblah. Saya suka sekali Alkitab. Tapi saya Pak ya kalau berbahasa roh rasa dibangun. Ya nggak apa-apa ya, kau bangun sendiri, nggak masalah. Nggak dilarang kok. Silakan kau berdoa. Tetapi ingat, Paulus sudah ngatur itu. Alkitab sudah ngatur. Jangan kau ke gereja lalu semua begitu. Apalagi WL, mari kita berbahasa roh, makin gila lagi. 2-3 saja mesti ada karunia menafsir, kok diajak-ajak. Mari kita lepas, hati-hati, kita nggak perlu trans begitu. Ya, satu orang pernah kecewa berat. Satu orang itu, kita pernah ikut persekutuan, terus bahasa roh. Aduh di persekutuan itu kemudian hilang duit. Yang nyolong yang bahasa roh itu.
Tapi kawan itu ekstrim banget ya. Tuh Basoro, maling itu Basoro semua. Gue bilang lu jangan gitu juga dong. Kan nggak baik kan, jangan generalisasi gitu. Tetapi saya lagi mau katakan, jangan pikir orang kalau berbahasa roh udah pasti orang yang benar. Karena masalahnya itulah paling gawat, paling patut dicurigai. Kenapa? Nggak ada yang tahu artinya. Dia nggak tahu, kita nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu asli apa palsu, kita nggak tahu. Pokoknya bubak apa yang kau ngomong? Aku nggak ngerti. Siapa yang ngerti? Cuma Allah. Nah, terus ada satu waktu di Medan dalam seminar, Pak, kita perlu Pak berbahasa roh. Ya, kenapa saya bilang? Bahasa roh itu kan cuma Allah yang ngerti. Jadi kalau kita punya permohonan khusus nih, supaya setan jangan mencegah, kita berbahasa roh, jadi setan nggak ngerti. Oke. Pertanyaanku sederhana, aku bilang kan, setan kan nggak ngerti nih bahasa roh. Kau ngerti nggak? Ya nggak juga Pak. Temenmu ngerti nggak? Nggak juga Pak. Lah gimana dong? Setan nggak ngerti, kau juga nggak ngerti. Oh kita minta karunia Pak. Karunia apa? Menafsirkan. Ditafsirkan ke bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, tafsir bahasa Indonesia. Kau tahu nggak setan bilang apa? Nah yang ini gue ngerti. Capek dulu muter-muter gitu ya. Ingatlah, nggak ada setan bisa mencuri doa kita. Kalau Tuhan mau kasih kau, kasih kau. Kalau sampai Tuhan izinkan setan itu mengganggu doamu itu cuma mau menguji kau itu. Sejauh mana kau setia? Itu Daniel berdoa 10 hari dikatakan kan, jawaban itu tertunda. Bukan Tuhan tidak berdaya, Tuhan biarkan, tapi Daniel hebat. 10 hari tertunda, nggak merengek, nggak cengeng dia, tidak ternoda iman. Tetap dia menaruh harap pada Tuhan, dan kemudian menjadi satu kenyataan. Setan itu bolak-balik. Si Ayub itu Tuhan enak dia begitu karena kaya, ambil. Enak karena gini kan, semua diambil. Akhirnya setan KO itu. Ya, pertama hartanya diambil, Ayub tetap percaya. Kedua apa? Anaknya diambil, Ayub tetap percaya. Ketiga apa? Istrinya pergi, Ayub tetap percaya. Keempat apa? Temannya pergi, Ayub tetap percaya. Kelima apa? Sakit penyakit kesehatannya, Ayub tetap percaya. 5 kali kan? Itulah kalah pertamanya setan, WO 5-0. Walk out lah dia kan. Langsung guyuk-guyuk jalan, setan gak bisa ngomong. Sekarang mau ngapain lagi kau setan? Diam setan. Memang Ayub hebat. Ya, tapi sekarang setan bisa angkat kepala ya. Karena orang Kristen sekarang nggak sehebat Ayub, belum ditendang aja udah gol. Hah? Kalau setan ngadepin Ayub oke, Ayubnya lari. Jemaat sekarang banyak susah ya. Karena setan belum datang, yang manggil siapa? Kita juga sih. Tan reuni yuk. Tan, sini deh, udah lama kita nggak minum-minum. Ya udah dong, tan udah lama nggak ini. Gila ya, kita undang setan. Sampai setan bilang sama sekarang kalau ke surga, aduh Tuhan kalau sekarang enak deh, kerja nggak repot-repot. Saya nggak perlu goda, saya yang digodain. Gila. Kiranya semangat Ayub, mental Ayub itu muncul, supaya setan itu KO ya. Nah jadi saudara, disinilah kita bagaimana membentengi diri kita dengan serius, supaya nasir-nasir jahat itu, pemecah belah gereja itu nggak masuk. Tapi mari kita berbesar jiwa, selalu kembali kepada Alkitab. Jangan bicarakan sesuatu yang di luar Alkitab, bisa ngerti ya? Jadi kita seringkali berargumentasi yang nggak ada dasarnya. Logika kita itu sangat terbatas. Saya kasih contoh. Allah itu maha kuasa nggak? Bisa nggak dia menyembuhkan segala penyakit? Sembuh nggak semua penyakit? Loh, kalau dia bisa, kenapa nggak sembuh? Nah, kan di situ kita ngelihat toh, dia akan memberi berdasarkan kerelaan kehendaknya. Jadi kita nggak bisa bilang karena dia menyembuhkan lalu semua sembuh. Ya enggak lah. Makanya kalau hidup kalian kaya, jadilah kalian kesaksian dengan kekayaanmu. Sombong, jangan besar kepala. Tapi kalau kau miskin, jadi kesaksian dengan kemiskinanmu. Jangan mencuri, jangan menipu. Terhormat kau, jangan merengek. Ingat selalu, miskin boleh, sombong harus. Jangan nipu kiri kanan gara-gara kita miskin. Itu menghina diri namanya. Sombong bukan berarti kita kata Pak Kotopo nggak karuan. No, tahan mulutmu itu. Kalau Tuhan mau, dia gerakkan banyak orang. Tapi kalau kau yang menggerakkan orang dan kau dapat sesuatu, maaf, nggak lama itu. Orang itu pun lama-lama kurang ajar, penipunya kawan ini. Habis gitu. Tapi kalau Tuhan menggerakkan orang, yang memberi pun sukacita. Biarkan dia bekerja dengan cara dia. Itu cara yang luar biasa. Elegansi hidup itu harus ada. Sehingga kita juga merdeka. Gak ada perlu sesuatu pun yang kita sembunyikan. Ini hidup.
Nah, seluruh inilah yang harus kita pahami, saudara. Bagaimana dia mengajar kita dengan tertib. Lalu dikatakan yang terakhir apa? Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mana boleh, mana tidak boleh, tolong jelas. Kita tutup dengan 1 Tesalonika 5. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 kita membaca mulai ayat 19. Ini menarik. 19 sampai 22. Saya baca 19, kalian 20 sampai selesai. Janganlah padamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi biarkan apa yang roh mau kerjakan itu hidup dalam batin kita. Tetapi jangan apa-apa dikit roh, apa-apa dikit roh. Kok ibu belum makan? Kata roh saya jangan makan dulu. Udahlah, kalau soal makan saja kok kata roh jangan makan. Tertib dikit lah. Ya, tapi kalau memang roh pimpin kamu ke tempat sesuatu, ya silakan ikutilah. Kan gitu. Makanya dikatakan jangan anggap rendah nubuat, tapi apa? Ujilah, bukan terima gitu aja segala sesuatu yang baik. Jauhkanlah dirimu dari apa? Segala jenis kejahatan. Adalah kejahatan kalau kamu tidak menguji kebenaran. Adalah kejahatan kalau kamu aminkan semua tanpa kamu mau tahu itu benar apa enggak. Termasuk khotbah saya. Kalian melakukan kejahatan kalau kalian dengar khotbah saya yang sebetulnya ada salahnya, banyak salahnya, tapi kalian aminkan saja. Maka waktu kalian dengar khotbah saya baca Alkitab, Pak Bigman ini ngomong ke kiri ke kanan, tapi lain ini kayaknya. Bukan itu maksud ayatnya. Ada ayat bilang gini, kenapa dia ngomong begitu? Perhatiin. Simpel ya. Menarik sekali, saudara. Jadi membaca itu clear. Saya kasih contoh sederhana, ini akhir zaman. Semua orang suka pergi ke Petra. Nanti katanya antikristus itu akan datang, lalu orang-orang percaya kan ada di Petra. Hanya karena guide yang cerita selalu kalau di Yordania. Dulu di sini Musa berteduh dan segala macam. Nggak ada fakta Alkitabnya. Itu udah spekulasi. Jangan ditambah-tambahkan yang nggak ada. Yang ada cukup amat sangat luar biasa, jelas, terang, benderang. Ya. Nah, jadi di sini kita mesti ngerti. Saya ngajar doktrin akhir zaman itu satu semester. Ya, dan saya juga ngajar eksposisi wahyu. Ya. Jadi ketika saya nikmati dan anak-anak kelas PA saya yang wahyu udah selesai, waduh, beda amat sama yang kita tahu ya Pak. Nah ini baca satu-satu, nyambung tuh ayat jelas banget. Alkitab menjelaskan Alkitab. Nih alurnya ikutin aja. Iya, kenapa kita bisa kemana-mana ya? Karena ayat dicomot seenaknya, lalu ditempelkan tempat lain. Kan harus hati-hati tak? Mintalah padamu akan diberi, ketuklah akan dibuka, cari akan ketemu. Ada nggak ayat bilang minta tapi nggak diberi? Halo? Ada ya, Yakobus. Mungkin kau sudah minta tapi untuk memuaskan nafsu. Itu sebab sekalipun kau berdoa Tuhan tidak menjawab. Jadi ternyata minta bisa nggak dikasih? Bisa. Lalu apa sih maksud si Matius? Bacalah sampai ke bawah. Kasus itu ironis itu. 21, 23 itu kan. Ada yang minta, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar. Dalam nama Yesus sakit sembuh. Sembuh. Tapi habis itu Yesus bilang apa? Nyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Dia minta, dia dapat, ditolak. Mau kau minta, dapat, ditolak? Janganlah. Karena itu mintalah yang sesuai. Pohon dikenal dari... Ada juga ayat di dalam Matius 7 itu. Baca semuanya. Walaupun kalau saya khotbah satu ayat, ke atas, ke belakang, ke kiri, ke kanan, udah saya tahu itu. Artinya saya udah belajar dulu. Baru saya berani. Saya nggak pernah berani ngangkat satu ayat. Dan saya latih diri saya untuk penakut. Untuk hal begituan. Saya latih diri saya untuk penakut. Ini ayat ini maksudnya apa ya? Mulai lihat. Oh oke. Sekarang ngerti. Bertahun-tahun saya latih. Sehingga tiap ayat, karena gara-gara satu ayat aja kita lari sana, lari sini, lihat dulu kiri kanan kan. Kadang-kadang ada tema tuh, minta satu ayat gitu. Bahas dulu tuh kiri kanan, depan belakang semua. Oh oke, mau sini. Kadang-kadang tujuannya saya koreksi. Kalian temanya ini, ayatnya ini, tapi kalian bikin tujuannya ini. Sorry ya, ini salah. Luruskan lagi. Bukan ke sini tujuan ayat ini. Kalau kalian mau tujuannya begini, ayatnya yang ini. Gak cocok nih. Ya. Jadi saya mesti bantu koreksi ya. Mereka jadi tahu yang benar, saya juga jadi tahu yang benar, jadi nggak kecemplung kan. Nah, begitulah kita belajar, kita uji semuanya, sehingga hidup kita itu menjadi sangat menyenangkan. Karena itu jadilah orang Kristen yang elegan, yang nggak asal amen. Tapi kalau sudah yakin itu firman Tuhan dan memang sesuai Alkitab, jangan kau debat lagi.
hati-hati juga kan. Sampai Tuhan pun kau uji nanti kacau lagi urusan. Kata Pak Bigman, ujilah segala sesuatu. Tuhan ku uji kau, buset. Kalau itu nggak ikut campur aku, urusanmu lah sih. Masa Tuhan mau kau uji? Yang benar saja kan. Ya, nah jadi hidup kita itu menjadi hidup orang beriman, saudara. Tetapi ada kadang-kala kawan-kawan kita kan baru belajar beriman. Gua nggak percaya kalau gua nggak sembuh, nggak apa-apa lah. Dia baru bertumbuh dalam iman, biarinlah. Begitu dia sembuh, oh ya benar ya Tuhan gini. Nah, lu rasa kan? Tapi kita ajukan pertanyaan sama dia. Kalau satu waktu misalnya ya, kamu nggak sembuh apa? Kamu nggak mau percaya juga? Mau lari kemana kamu? Nanti dia bertumbuh, bertambah, akhirnya dia ngerti ya, bukan cuma sekedar sembuh kok, tapi dia belajar. Jadi kita mesti ingat lah teman kita ini di mana ini. Oh masih pemula, oh udah di tengah, oh udah di atas. Di mana levelnya? Kita mesti lihat. Ya, seperti pendeta kalau khotbah selip lidah boleh lah ya. Bilang misalnya, saudara-saudara, jadi si Yakub itu anaknya si Ishak. Kan terbalik itu ya. Saya pun suka kesel-kesel, anaknya siapa? Aku bilang siapa kan? Sampai anak-anak di rumah bilang, Pak kakaknya belum diganti loh itu Pak. Bapaknya bukan itu, maksudnya kartu keluarganya kan. Salah ngomong rupanya aku. Si ini anaknya si ini, padahal itu bukan anaknya. Misalnya aku bilang kan, jadi anaknya si Ishak saudara bicara, ya kan? Yaitu si Daud. Masa si Daud anak si Ishak? Kan salah jauh kan? Ishak kan anaknya Yakub sama Esau. Saya bisa salah gitu kan, ketuker-tuker gitu. Itu namanya selip. Ya anak-anak bisa cek, istri saya bisa cek itu kayak salah. Oke, memang salah. Tetapi bukan salah prinsipnya ya. Kalau sudah salah prinsip, kalian mesti datang. Ya, sebetulnya kalau salah lidah pun sebaiknya Pak, tadi Bapak ngomong gini loh Pak, mestinya sih ini loh Pak. Oh iya, sorry salah. Saya diingatkan. Ya. Tetapi kalau sudah salahnya ajaran, Pak maaf Pak, kita berdebat sedikit loh. Ya, saya mau tanya gini. Sometimes kalau kalian cerdas, percayalah, semakin matang kalian, semakin cerdas kalian, semakin nggak berani sembarangan pendeta khotbah. Hah? Karena yang dengar cerdas semua. Sembarang khotbah habis kita nanti. Ya, itu sebab saya menemukan banyak sekali logika kawan awam tentang kekristenan, pengetahuan mereka lebih bagus dari banyak pendeta. Maaf ya. Menurut saya kalau ku dengerin orangnya, orang ini kalau dibandingin pendeta A gitu yang kita sering dengar, jauh lebih bagus tuh ini. Dia ini lebih logikanya lebih benar, lebih kuat nih. Walau kadang-kadang ya mungkin talent bicaranya aja kurang kali ya. Tapi kan khotbah bukan soal talenta berbicara saja, bobot isi yang mau disampaikan. Ya. Jadi saudara, saya harap kita belajar kali ini ya. Ini bukan seminar, karena seminar kita minggu ke-4. Tetapi karena memang topik ini satu perikop, kita kan lagi eksposisi Korintus nih kan. Jadi saya sih untuk yang jam 10, kalau ada 1-2 pertanyaan soal ini, ya karena saya pikir nanti siapa tahu kok ada gini ada gitu, silakan saja ya. Tapi khusus yang pasal 14 ini tadi ya, ada yang mau nanya silakan. Jangan tanya dulu Pak, pasanganku ini cocok nggak buat saya kawin gitu ya. Nah, jangan tanya saya, nanti aja urusannya itu ya. Ada yang soal 1 Korintus 14 ini, Pak saya pernah dengar gini, gimana? Ada yang mau nanya? Sudah cukup jelas? Pernah nggak mendengar kalimat, marilah kita menyembah Allah, menyembah di dalam apa? Roh dan makanya mari kita berbahasa roh. Itu ngawur lagi. Konteks itu beda. Konteks di dalam Yohanes 4, itu perempuan Samaria lagi ngomong dengan Tuhan Yesus. Lalu perempuan Samaria itu bilang, kami orang Samaria menyembah Allah di gunung ini. Kalian orang Yerusalem di apa? Kalian orang Yahudi di mana? Yerusalem. Lalu Yesus ngomong sama perempuan Samaria itu, akan tiba saatnya penyembah yang benar tidak lagi akan menyembah Allah di gunung atau Yerusalem, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh artinya nggak ada gunung, nggak ada Yerusalem, itu space. Roh itu lintas, ya. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, nggak harus ke Yerusalem. Orang Yahudi mesti ke Yerusalem itu. Orang Samaria mesti ke gunung. Kita enggak. Dan kebenaran, Alkitab adalah kebenaran itu. Allah adalah sang kebenaran. Sembahlah dia menurut yang dia mau, bukan kau mau. Nggak ada urusannya sama bahasa roh. Bumi langit jauh. Kalau dibaca konteksnya jelas sekali. Jadi lintas ruang. Jadi kalau baca Alkitab itu ya utuh. Saya kagum itu dirombak sama Tuhan Yesus seluruh konsep orang Samaria, konsep orang Yahudi kan. Orang Yahudi kan kalau sudah hari Pentakosta minimal 1 tahun 3 kali Pentakosta, Pesah sama Pondok Daud mesti kemana? Ke Yerusalem itu, dari kampung-kampung, dari luar negeri pulang itu ke Yerusalem. Harus Yerusalem. Karena fisik itu mereka pegang. Baru disuruhkan itu.
ngomong sama murid, kau lihat bait Allah itu, satu pun batu nggak akan ada tersisa, rubuh semua. Karena tidak penting itu. Yang penting siapa bait Allah sejati? Yesus. Rubuhkan bait Allah itu. Kubangun 3 hari. Dia memindahkan seluruh pemikiran dari gedung itu ke dirinya. Tapi Yahudi marah pada dia. Saya kagum sekali baca Alkitab. Sehingga saudara mau bicara dari sudut apapun, sangat mengagumkan. Dari sudut logika, analisa apapun, waduh, itu luar biasa sekali. Ya, sehingga penjelasan-penjelasan itu menarik. Oke, ada yang mau tanya? Yang 14 ini? Jadi menyembah roh dan kebenaran gak ada kaitannya dengan mari kita berbahasa roh, ya. Ada? Saudara mungkin bingung pernah dengar apa ya, tapi yang kaitan dengan 14. Nggak ada? Oke, udah cukup jelas ya? Iya Pak, jelas. Apanya yang jelas? Jelas-jelas tidak jelas Pak. Itu pun sangat jelas. Jelas apa maksud kau? Aku jelas-jelas nggak tahu Pak, jujur aja Pak. Jadi apa yang mau kutanya kan gitu ya? Tapi saya harap saudara jelas-jelas tahu ya. Jadi bisa bertumbuh terus bisa bertambah. Saya harap ini memberikan pencerahan pengertian pada kita, tetapi demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup. Jangan sekali-kali sombong dan ribut. Saya nggak ajar itu sama kalian. Ya, saya biasa orang bahasa roh sampai saya tahu. Tapi kalau saya tanya, saya enggak. Saya jujur bicara. Saya kasih tahu bedanya apa. Kadang-kadang ada yang gelisah, ada yang bingung juga. Lah Bapak kalau nggak bahasa roh kok mau khotbah di kita? Kan kau undang aku khotbah. Ya khotbah aku. Kau bahasa roh urusan kau sama Tuhan. Tapi kalau kau tanya aku bilang kau salah. Kan aku nggak nyuruh kalian berbahasa roh, yang nyuruh kan WL-nya. WL itu bukan di bawah aku. Tapi kalau aku khotbah aku tegas-tegas aja kan. Ya, jadi tapi nggak usah perlu ribut. Ya, jadi ini elegansi bersikap penting ya. Kita boleh punya perbeda pendapat, nggak usah jadi kelahi. Tolong jangan ribut-ribut keluar. Wah sekarang saya udah belajar dari Pak Bigman nih ya, begini-begini. Kau bawa lagi nama aku, hati-hati kau. Ya, kudoakan kau, Tuhan kalau lain kali dia ngomong-ngomong bawa namaku dan tidak bertanggung jawab, tutupkan mulutnya. Ya, jangan ya, bertanggung jawablah kau terhadap pendapatmu. Belajar, bersikap gitu ya. Kita tidak mau frontal dengan gereja lain. Akhirnya nanti yang pertama salah ribut-ribut bahasa roh, kita juga salah ribut-ribut lagi. Dia mau jadi gereja apa kita ini nanti? Cukup kita tahu mana benar, mana salah. Kita beritahu, dia terima syukur, enggak, ya sudah, berteman tetap. Harus itu ya. Kita harus begitu. Jadi temanku banyaknya setengah mati. Aneka ragam itu. Sampai kalau kadang-kadang mereka ngomong, ini ada Pak Bigman. Pasti Pak Bigman gak setuju nih. Mau diskusin apa? Ayo gue dengerin. Ya kalau gue gak setuju, aku bilang gak setuju. Argumennya jelas. Kenapa dan harus bagaimana. Ya, tapi kalau yang itu ya kalian jalan. Nah, saya gak bisa tuh. Gak apa-apa kan? Kan ada banyak hal yang saya bisa bantu yang sebelah sini gitu ya. Jadi kita belajar elegan berjemaat. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa semua.